Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, how are you today? Insya Allah semua dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali dengan saya, Sri Purnamawati dalam Fun and Easy English. Hari ini kita akan sama-sama belajar chapter 5, It's a Beautiful Day. Sudah siap dengan buku teks kalian? When English Rings a Bell? Ayo dibuka buku teksnya, halaman 100, dan juga siapkan buku tulis untuk mencatat poin-poin penting dari penjelasan kali ini. Are you ready to learn? Sudah siap untuk belajar? Great! Kita mulai. In this chapter, we will learn to ask for and give information related to the qualities of people, animals, and things in order to identify, to criticize, or to praise them. Jadi, dalam materi kali ini kita akan belajar menanyakan dan memberi informasi yang berkaitan dengan kualitas orang, hewan, dan benda-benda. Jadi, kita akan belajar tentang memberikan informasi terkait orang, benda, dan juga hewan. Oke, coba kalian perhatikan gambar yang ada di layar. Gambar ini bisa kalian lihat juga di buku teks When English Rings a Bell on page 100. Oke, saya akan bacakan percakapannya. Ada 6 siswa yang sedang duduk di taman. Kelihatan tamannya begitu teduh, sejuk, dan indah dengan banyak pepohonan. Dan tamannya juga terlihat bersih. Oke, saya akan membacakan. Yang pertama adalah Siti. Anak perempuan yang berkerudung duduk paling sebelah kanan. Siti said, "This park is shady and the flowers are colorful. I like this park." Taman ini begitu teduh dan bunga-bunganya sangat indah, penuh warna. Saya suka taman ini, kata Siti. Lina said, "I do too. This is a wonderful park." Lina berkata, "Aku juga suka taman ini. Taman ini sangat indah." And then Edo, "Look, there are butterflies." Lihat, kata Edo, ada kupu-kupu. And Dayu said, "They're pretty." Kupu-kupunya sangat cantik. And Benny said, "There are garbage cans too. We can keep this park clean." Benny berkata, di sini, di taman ini juga banyak tempat-tempat sampah. Jadi kita bisa membuat taman ini tetap bersih. And the last one, yang terakhir, Udin. Udin said, "I like studying here. The weather is nice, the park is beautiful, and it's a beautiful day." Udin bilang, "Saya suka belajar di sini. Udaranya sejuk, tamannya cantik, indah, dan hari ini adalah hari yang indah." Oke, itu adalah percakapan dari Siti, Lina, Edo, Dayu, Benny, dan Udin. Mereka bercakap-cakap mengenai keindahan di taman. Oke, sekarang tugas kalian adalah yang pertama, observing, mengamati. Kalian amati, kalian buka buku teks kalian di halaman 100 dan halaman 101. What do the students think about the park? Apa yang siswa-siswa tersebut ungkapkan atau pendapat mereka tentang taman? Oke, saya lanjutkan. According to the students, the park has the following good qualities. Menurut siswa-siswa tadi, taman ini mempunyai beberapa kualitas yang baik tentunya. Yang pertama adalah this park is shady. Second, the flowers are colorful.
Yang ketiga, ada yang tahu? Apalagi kualitas yang ada di taman? Yes, good. Okay. The park is wonderful. And then the butterflies are pretty. And then there are garbage cans to keep the park clean. And the weather is nice. The last one, the park is beautiful. Kalian bisa menuliskan ini kembali di buku tulis kalian. Okay, next. Siti likes the park because Siti, gadis yang berkerudung putih tadi, menyukai taman ini karena kalian bisa lihat kembali di halaman 100 dan 101 apa yang Siti katakan tentang taman. Nomor 1 sudah diberikan sebagai contoh. This park is shady. Yang kedua, the flowers are colorful. Ya, betul. Kemudian Udin. Udin, siswa yang paling kiri di gambar tadi, menyatakan dia suka belajar di taman ini karena apa? 1. The weather is nice. Good. Yang kedua, Udin suka belajar di sini karena the park is beautiful. Dan yang ketiga, it is a beautiful day. Oke, kalian salin ulang kembali pendapat-pendapat siswa tadi mengenai taman di buku tulis kalian untuk dikumpulkan kepada guru kalian nantinya. Oke, sudah paham? Bisa kita lanjutkan ke yang berikutnya? Ketika kita ingin mengungkapkan kualitas dari seseorang, hewan atau binatang, kita akan menggunakan adjectives. Apa itu adjectives? Adjectives adalah kata sifat. Kata sifat digunakan untuk menggambarkan seseorang, hewan, atau tempat dan benda-benda di sekitar kita. Adjectives berfungsi banyak. Yang pertama, adjektif atau kata sifat menyatakan ukuran. Nah, ukuran ini ada besar, kecil, panjang, lebar, tinggi, dan pendek. Berikut beberapa contohnya. A big house, a long bridge, tiny feet, a large army, a high mountain, big hands, a huge ship, a short man, a short skirt, a tall building, a thin boy, and long trousers. Perhatikan kata yang dicetak tebal dan miring. Ada big, long, tiny, short, tall, high, thin. Itu adalah kata sifat yang menyatakan ukuran. Yang kedua, kata sifat yang menyatakan warna. Ya, warna. Warna-warna termasuk kata sifat. Ini ada red, gray, brown, white, orange, blue, green, yellow, and black. Jadi warna-warna termasuk juga ke dalam kata sifat yang bisa kita gunakan untuk mendeskripsikan atau menyatakan kualitas dari benda-benda. Yang ketiga, adjektif menyatakan kualitas dari sesuatu atau seseorang. Contohnya, a beautiful woman, a young soldier, a clean classroom, a handsome boy, a kind teacher, a sunny day, a shady park, and cool weather. Kata-kata yang dicetak miring dan dicetak tebal ini adalah adjektif. Ada beautiful artinya cantik, young artinya muda, handsome tampan, shady teduh. Seperti tadi, a shady park. Next, still about adjective. Yang keempat, adjektif menyatakan bahan-bahan atau isi dari sesuatu. Contohnya, a plastic folder, artinya folder atau map yang terbuat dari plastik. A stone wall, a clay pot, a paper bag, a metal box,
a glass door, a cotton shirt, a silk dress, and a wooden spoon. Ini adalah beberapa contoh adjektif yang menyatakan material atau bahan-bahan dari sesuatu. Contohnya paper bag, ini artinya tas yang terbuat dari kertas. The last one is a porcelain vase. Vas yang terbuat dari keramik atau porcelain. Nah, porcelainnya ini adalah kata sifat atau adjektif. Berikutnya, adjectives are made from proper nouns of place, diambil dari nama tempat. Adjektif ini disebut dengan adjective of origin atau asal. Contohnya, a Mexican hat, artinya topi yang berasal dari Meksiko. An Indonesian police officer, the French flag, a Japanese dress, Korean movies, Washington apples, a Spanish dance, an Indian temple, and an Italian car. Jadi, adjektif yang menyatakan asal tempat biasanya adalah nama negara. Next, task 2. Tugas kalian yang kedua adalah find the adjectives, menemukan kata-kata sifat. Open your textbook when English rings a bell on page 103 to 104. Do it yourself, kerjakan sendiri sama seperti tugas pertama tadi. Ini disalin di buku tulis kalian masing-masing. Bacalah dialog dari halaman 103 sampai dengan 104. Kemudian tuliskan kata-kata sifat yang kamu temukan dan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya, di halaman 103 buku teks When English Rings a Bell ada adjektif clean. Nah, clean artinya bersih. Nah, silahkan kalian temukan lagi beberapa adjektif lainnya dari percakapan yang ada di halaman 103. Begitu pula dengan percakapan yang ada di halaman 104. Cari dan temukan kata-kata sifat yang terdapat dalam halaman 104, kemudian tuliskan artinya dalam bahasa Indonesia. Sudah paham dengan tugasnya? Oke, kalian bisa mulai mengerjakan tugas pertama dan tugas kedua, dan kemudian dikumpulkan. Oke, Ibu rasa cukup untuk penjelasan kali ini. Semoga jelas dan mudah dipahami. Jika ada pertanyaan, kalian bisa mengirimkan email ke alamat email Ibu yang berikut ini. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Have a nice day everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.